Namaku Nisa, usia 31 tahun, seorang istri, dan juga seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Aku dan suamiku, Fadli, sudah menikah hampir 7 tahun. Kami bukan pasangan yang sempurna, tapi selama ini aku selalu berusaha jadi istri yang baik. Fadli orangnya tenang, agak pendiam, dan dari luar terlihat sangat bertanggung jawab. Dia kerja di sebuah perusahaan swasta, bagian manajemen proyek, jadi sering keluar kota untuk urusan kerjaan. Kadang seminggu sekali, kadang juga bisa 2 minggu. Aku sudah terbiasa dengan ritme itu. Lagi pula, aku percaya sama dia. Sejak menikah, kami selalu berusaha saling terbuka dan saling percaya. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu kami cicil berdua sejak awal pernikahan. Dindingnya belum semua dicat sempurna. Beberapa bagian plafon juga masih butuh renovasi, tapi aku suka rumah itu. Di situ aku menanam beberapa bunga, punya dapur mungil impian, dan ada ruang kecil yang kupakai untuk menulis dan mengelola jualan online kecil-kecilan. Setiap pagi, aku biasa bangun jam 5, menyiapkan sarapan, nyeduh kopi untuk Fadli, dan menyiapkan kebutuhan dia sebelum berangkat kerja. Begitu juga hari itu, semuanya tampak biasa saja. Fadli baru pulang dari luar kota 2 hari sebelumnya, dan dia tampak agak capek. Aku sempat nawarin pijitin, tapi dia bilang cuma mau istirahat. Pagi itu dia duduk di ruang makan sambil memainkan sendok di gelas kopinya. Nis, minggu depan aku ada pelatihan kerja 5 hari ke Korea, katanya santai. Aku kaget, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku jawab, oh, pelatihan di Korea, iya. Manajemen ngirim 2 orang, aku dan Ayu, katanya tanpa menatapku. Aku mengangguk pelan, walau dalam hati ada rasa aneh. Ayu, aku kenal dia, teman kantornya Fadli yang dulu sering bareng. Kalau acara kantor, beberapa kali aku lihat Ayu komen di Instagram Fadli dengan emoji yang menurutku agak berlebihan. Tapi aku nggak pernah seuzon, karena aku percaya. Aku cuma balas, ya udah, jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa kabar-kabari. Dia senyum tipis, lalu ngeluarin HP dan sibuk sendiri. Aku nggak tahu kenapa. Tapi pagi itu suasananya beda. Bukan karena dia mau ke Korea aku senang-senang aja, suami dapat kesempatan seperti itu. Tapi karena caranya ngomong terlalu datar. Nggak ada antusiasme seperti biasanya. Dia kalau ngomong soal kerja, beberapa hari kemudian, dia mulai sibuk. Urus visa, beli koper baru, dan nyiapin barang-barang buat keperluan perjalanan. Aku bantu juga pilihin baju, bantu cari jaket hangat, karena katanya di sana lagi dingin, tapi dia mulai jarang ngajak ngobrol. Setiap aku tanya sesuatu, jawabannya pendek, atau malah kadang gak dijawab. Aku mulai mikir, jangan-jangan dia capek, atau mungkin ada masalah kerjaan. Aku berusaha maklum, tapi jujur ada bagian dalam hati aku yang mulai bertanya-tanya. Apa aku yang terlalu cuek selama ini? Apa ada yang berubah antara kita? 3 hari sebelum dia berangkat, aku coba ayak ngobrol serius. Setelah makan malam, aku buatkan teh hangat, dan kami duduk berdua di ruang tengah. Fadli, kamu yakin baik-baik aja? Tanyaku pelan. Dia menoleh sebentar, lalu angguk. Yakin. Kenapa? Aku diam. Rasanya percuma juga kalau aku maksa tanya terus, tapi dari situ aku makin yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi, apa aku nggak tahu? Akhirnya hari keberangkatan tiba. Aku antar dia ke bandara. Sepanjang jalan dia banyak diam, cuman sesekali main HP. Aku lihat dia senyum-senyum sendiri. Aku berusaha cuek, tapi rasanya jantungku mulai sesak. Waktu dia turun dari mobil, aku peluk dia. Jaga diri, ya, kataku pelan. Dia peluk balik, tapi terasa dingin. Iya, kamu juga, jawabnya singkat. Aku lihat dia masuk ke bandara, jalan menjauh, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Entah kenapa, saat itu aku ngerasa kosong. Bukan karena dia pergi, tapi karena seolah aku tahu dia akan pulang sebagai orang yang berbeda. Malam itu, aku duduk di kamar, sendirian. Biasanya kalau dia dinas, aku sibuk video call, atau paling enggak chatting. Tapi malam itu enggak ada kabar sama sekali. Aku coba hubungi,
Nggak dibalas, aku coba hibur diri. Mungkin dia masih di pesawat, tapi hati kecilku bilang, ini bukan soal sinyal, ini soal sinyal lain, dari hati. Dan dari malam itu, perasaan gelisah mulai tumbuh. Aku belum tahu pasti apa yang terjadi, tapi firasatku berkata, ada badai besar yang sedang mendekat. Hari-hari setelah Fadli berangkat ke Korea, rasanya lambat sekali. Biasanya kalau dia pergi dinas, paling tidak ada 1 atau 2 pesan dalam sehari. Kadang cuma nanya kabar, kadang kirim foto makanan aneh yang dia coba. Tapi kali ini, sepi, bener-bener sunyi. Hari pertama aku masih berusaha maklum. Mungkin dia masih adaptasi, jet lag, atau sibuk pelatihan, pikirku. Tapi masuk hari kedua, aku mulai merasa cemas. Aku kirim pesan lewat WhatsApp, nggak dibalas. Kirim lewat Telegram, juga centang. Ku bilang ke diri sendiri, jangan panik dulu. Tapi jujur, hatiku makin gak tenang. Malam ketiga aku gak bisa tidur. Aku bolak-balik di kasur, pegang HP, buka-buka Instagram, aku iseng buka akun Fadli. Biasanya dia gak aktif-aktif amat di media sosial. Tapi malam itu aku perhatikan satu hal yang bikin aku makin curiga. Dia baru unggah story, tapi bukan dari akun dia sendiri. Aku lihat lewat akun Ayu teman kerja yang ikut ke Korea juga. Di story Ayu, ada video pendek, mereka berdua sedang makan di restoran Korea. Duduk bersebelahan, tertawa-tawa, bahkan terlihat sangat dekat. Aku zoom in videonya, dan perhatianku langsung tertuju pada gerakan tangannya. Fadli pegang tangan Ayu di bawah meja. Sekilas memang seperti nggak sengaja. Tapi gerakan itu terlalu natural kalau disebut teman kerja biasa. Aku diam, tanganku gemetar, dadaku panas. Tapi otakku dingin, rasanya semua yang selama ini ku pendam mulai menunjukkan dirinya. Firasatku benar, ada yang tidak beres. Paginya aku putuskan untuk buka laptop Fadli. Sebenarnya aku nggak pernah utak-atik barang pribadinya tanpa izin. Tapi kali ini beda, aku butuh tahu kebenaran. Laptop itu tersimpan di lemari kerja. Untungnya dia nggak pernah ubah password, masih nama tengahku dan tanggal ulang tahun kami. Begitu terbuka, aku langsung buka folder dokumen. Dan gambar, semua terlihat biasa, sampai mataku menangkap satu folder baru dengan nama Project Korea. Entah kenapa nama itu mencurigakan sekali. Aku klik, dan di sanalah semuanya terbuka. Foto-foto mereka, Fadli dan Ayu. Bukan cuma berdua di tempat pelatihan atau kantor, tapi berdua di tempat wisata, di jalan, bahkan di kamar hotel. Ada satu foto. Yang paling menamparku foto mereka selfie di depan kaca. Fadli tanpa baju, Ayu bersandar di bahunya. Aku tidak perlu penjelasan apapun. Gambar itu sudah berbicara. Aku tutup laptop pelan-pelan, lalu menunduk. Aku diam cukup lama. Tangis tidak langsung keluar. Aku merasa hampa, seolah tubuhku tahu aku sedang dikhianati. Tapi hatiku masih belum bisa menerima. Sore harinya, aku coba hubungi dia lagi. Kutulis satu pesan saja. Gimana pelatihannya? Semoga lancar ya. Aku ingin tahu dia akan balas apa, atau akan terus mengabaikanku. Setelah hampir 2 jam, dia balas. Maaf ya belum sempat kabarin. Sibuk banget di sini. Semua baik-baik aja kok. Jangan khawatir, aku membaca kalimat itu sambil menggigit bibir. Sibuk, dia bilang sibuk, tapi bisa pelesiran bareng, selingkuhan, bisa upload story di akun orang lain. Aku tidak langsung membalas. Aku sadar, kalau aku hadapi langsung sekarang, mungkin emosiku akan meledak. Tapi di saat itu juga, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa diam saja. Malam itu, aku telepon kakakku yang seorang pengacara. Aku cerita. Semuanya, awalnya aku ragu, karena aku nggak ingin keluargaku tahu aib rumah tanggaku. Tapi kakakku bilang, lebih baik aku tahu hakku dari sekarang. Kalau kamu punya bukti cukup dan kamu serius ingin berpisah, kamu bisa ajukan gugatan cerai. Bahkan, kalau rumah kalian atas nama bersama, ada kemungkinan kamu bisa dapat bagian penuh. Kita lihat dulu legalitasnya, katanya. Aku kirim foto surat sertifikat rumah, kakakku pelajari. Dan ternyata aku punya keuntungan. Beberapa tahun lalu, Fadli pernah tanda tangan surat kuasa, jual rumah. Karena kami sempat berencana pindah ke kota lain. Rencana itu batal, tapi surat itu masih berlaku,
karena belum dicabut. Dan aku yang pegang asli suratnya saat itu juga. Benakku mulai menyusun rencana. Aku nggak ingin gegabah. Aku ingin melakukan ini dengan kepala dingin dan harga diri tetap utuh. Aku ingin dia tahu rasanya ditinggalkan, kehilangan, dan dihancurkan diam-diam. Sebelum tidur malam itu, aku berdiri lama di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Aku berkata pelan, "Kamu kuat, Nis. Kamu bukan perempuan lemah yang bisa dipermainkan." Besoknya aku mulai beres-beres rumah. Bukan karena ingin rapi-rapi biasa, tapi karena aku tahu sebentar lagi, rumah ini bukan milik kami, berdua lagi, akan jadi milikku sendiri. Aku jual beberapa barang yang tak terlalu penting, barang-barang kecil, yang selama ini cuma jadi kenangan kosong. Aku simpan semuanya rapi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Walau dalam hati sedang bergejolak. Karena aku tahu, badai itu memang datang. Tapi kali ini, aku tidak akan lari. Aku akan berdiri menghadapinya. Sendiri, tapi kuat. Setelah semua yang kulihat dan kusadari, aku memutuskan satu hal penting dalam hidupku. Aku tidak akan langsung meledak, aku tidak akan menangis di depan dia, tidak akan berteriak atau mengemis untuk dimengerti. Aku hanya akan diam, tapi karena aku diam karena sedang menyusun kekuatan. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian kesabaran. Setiap pagi aku bangun seperti biasa, masak, beres-beres, dan mengelola toko onlineku. Tapi di sela waktu kosong, aku mulai kumpulkan semua bukti, chat, foto, rekaman suara dari voice note Ayu ke Fadli yang sempat rekam otomatis di laptop. Aku simpan semua rapi dalam satu folder di flash disk. Aku juga mulai konsultasi lebih rutin dengan kakakku. Dia membantuku mempersiapkan dokumen perceraian, termasuk mengecek status hukum rumah kami. Ternyata surat kuasa jual itu sah dan masih berlaku. Artinya, aku bisa menjual rumah ini atas nama pribadi tanpa perlu tanda tangan Fadli. Lucu ya, hidup ini kadang seperti teka-teki. Kita nggak sadar kalau keputusan kecil di masa lalu bisa jadi penyelamat kita di masa depan. Satu hal yang paling berat adalah menjaga wajah tetap tenang di depan orang lain. Tetangga masih sering tanya, suaminya, "Ke Korea ya? Wah, hebat ya kerjaannya sampai ke luar negeri." Aku cuma senyum. Nggak perlu aku jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setiap malam aku menunggu kabar dari Fadli, bukan karena ingin tahu dia baik-baik saja, tapi karena aku sedang mengamati dari cara dia menjawab pesan, dari waktu dia online, aku bisa menebak dia semakin nyaman dengan dunianya yang baru. Dia sudah lupa bahwa ada istri yang menunggu di rumah. Sampai suatu malam, dia akhirnya telpon, suaranya biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. "Halo Nis, kamu sehat?" katanya. "Sehat, kamu gimana di sana?" Jawabku kalem. "Capek sih, tapi seru. Korea bersih banget, makanannya juga enak. Tadi aku ke tempat salju. Kamu pasti suka deh," ujarnya sambil tertawa kecil. Aku terdiam sejenak, bukan karena terharu, tapi karena geli. Fadli ini memang pandai bersandiwara, padahal di balik kata-katanya itu, aku tahu dia sedang menikmati waktu dengan orang lain. Tapi aku tetap menjawab, "Wah, senang dengarnya. Hati-hati di jalan ya, tenang aja," katanya. "Nanti aku bawain oleh-oleh." Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Tapi sekali lagi, aku tidak ingin menangis. Air mataku sudah habis sejak malam aku menemukan foto-foto mereka. Yang tersisa sekarang hanya kekuatan untuk menyelesaikan semuanya. 2 hari sebelum Fadli pulang ke Indonesia, aku mulai bergerak cepat. Aku hubungi agen properti yang sudah kukenal sejak dulu, menanyakan soal penjualan rumah. Aku jujur soal kondisinya. Rumah sederhana, tapi legalitas aman dan lokasi strategis. Nggak butuh waktu lama. Ada satu calon pembeli serius yang tertarik dan langsung setuju untuk bayar tunai. Transaksi pun dilakukan secara legal. Rumah itu resmi terjual. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, aku juga menyewa apartemen kecil di pusat kota. Tidak besar, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Aku juga sudah titip sebagian barang-barang pribadi ke rumah orang tuaku. Aku bahkan sempat senyum sendiri sambil mengepak barang. Dalam hati aku berkata, "Fadli pasti kaget, tapi ini bukan balas dendam.
Ini pembebasan. Hari Fadli pulang tiba. Aku tidak menjemput ke bandara. Aku ingin dia datang sendiri, masuk ke rumah, dan melihat sendiri kenyataan yang telah aku siapkan. Sekitar pukul 2 siang, HP-ku berdering. Namanya muncul di layar. Fadli? Aku angkat. Nisa, kamu di mana? Suaranya terdengar panik di luar. Kenapa? Tanyaku tenang. Rumah kosong, semua barang gak ada. Kamu jual rumah kita? Aku diam beberapa detik sebelum menjawab. Iya, aku jual. Sertifikat dan surat kuasa kamu sendiri yang tanda tangani kan? Kamu gila. Aku tertawa kecil. Aku nggak gila. Aku sadar. Justru sekarang, kamu yang akan sadar. Telepon itu kuakhiri dengan perasaan lega. Bukan karena aku menang, tapi karena akhirnya aku bisa berdiri untuk diriku sendiri. Setelah itu, Fadli mengirim pesan panjang. Minta maaf, berusaha menjelaskan, bilang bahwa hubungannya dengan Ayu tidak seperti yang kupikirkan. Tapi aku tidak membalas, karena aku tahu semua itu hanya kotek kata untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam apartemen kecilku yang baru, aku duduk di lantai sambil menyeruput teh. Hening, tenang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Selama ini bukan berarti aku lemah. Diamku adalah cara paling tenang untuk menyusun keberanian. Dan sekarang, aku sudah siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupku sendiri, tapi tidak kesepian. Tak lama setelah aku menutup telepon dari Fadli, ponselku kembali bergetar berkali-kali. Notifikasi pesan darinya masuk terus-menerus. Panjang-panjang, isinya campur aduk dari permintaan maaf, klarifikasi, sampai ancaman kecil yang diselipkan. Halus, tapi aku hanya membaca sekilas. Kali ini, aku tidak akan mudah goyah oleh kata-kata. Aku tahu tipe Fadli. Saat dia merasa aman, dia bisa semena-mena. Tapi ketika posisinya terancam, dia akan pura-pura menjadi korban. Semua pesan itu terlalu mudah ditebak. Sementara itu, aku duduk di sofa apartemen kecilku, memandangi tumpukan kardus yang belum sempat kubuka. Barang-barang yang kubawa dari rumah lama kini tertata seadanya. Belum terlalu rapi, tapi entah kenapa aku merasa lebih nyaman di sini. Tidak ada lagi beban di udara. Tidak ada bayangan wajah suami yang bersandiwara setiap pagi. Tidak ada aroma pengkhianatan yang sembunyi di balik senyum manis. Sore itu, hujan turun pelan. Di balik jendela kaca, aku lihat rintik-rintik air mengalir tenang. Rasanya seperti pertanda bahwa hidupku sedang dicuci bersih dari semua luka lama. Mungkin belum kering, tapi sebentar lagi akan sembuh. Di saat aku menikmati ketenangan itu, tiba-tiba kakakku menelpon. Nis, barusan Fadli datang ke kantor. Dia cari kamu. Marah-marah gak jelas. Aku diam sebentar, lalu menghela napas. Aku gak nyangka dia bakal segitu paniknya. Dia bilang, kamu jual rumah seenaknya tapi aku sudah tunjukkan semua dokumen. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Surat kuasa masih berlaku, sertifikat aman. Lagi pula, aku sarankan kamu tetap tenang, jangan terbawa emosi. Iya kak, aku gak akan lari. Aku cuma, sudah selesai, jawabku pelan. Kalau kamu siap, kita bisa ajukan gugatan minggu depan. Aku mengangguk meski tak terlihat. Aku siap. Setelah telepon itu, aku membuka laptop dan mulai menulis surat pernyataan untuk pengadilan. Kakakku menyarankan aku mencatat secara tertulis kronologi kejadian dan alasan kuat kenapa aku ingin bercerai. Aku tulis semua dari awal, mulai dari perubahan sikap Fadli, komunikasi yang makin dingin, hingga bukti-bukti perselingkuhan yang kutemukan sendiri. Menulis itu ternyata terasa seperti terapi. Setiap kalimat yang kutulis seakan melepaskan beban dari dadaku. Aku tidak lagi merasa bersalah, tidak lagi ragu atas keputusan ini. Yang kurasa hanya satu, ini memang harus terjadi. 2 hari kemudian, Fadli akhirnya tahu alamat apartemenku. Aku sempat heran, tapi mungkin dia dapat dari kakakku, atau menebak dari alamat pengiriman barang-barangku. Siang itu, pintu apartemenku diketuk keras. Aku mengintip lewat lubang kecil. Dia berdiri di sana, wajahnya tegang. Aku buka pintu perlahan. Ada apa? Tanyaku datar.
Dia masuk begitu saja tanpa menunggu izin. Matanya merah, entah karena marah atau kurang tidur. Nisa, kamu gila ya? Kamu pikir bisa kabur begitu saja? Kamu jual rumah tanpa bilang-bilang. Aku menutup pintu, lalu menatapnya tenang. Aku nggak kabur, Fadli. Aku pindah. Dan kamu tahu, aku punya hak untuk itu. Cuma karena kamu pegang surat kuasa, bukan berarti kamu bisa main sendiri, katanya dengan nada tinggi. Aku berjalan pelan ke meja, mengambil flash disk dari laci, lalu meletakkannya di depannya. Di situ ada semua bukti yang aku simpan, foto-foto kamu dengan Ayu, voice note, bahkan isi chat kalian yang kamu simpan di laptop. Aku nggak butuh banyak alasan, aku cuma butuh satu, kamu selingkuh. Dan itu cukup. Fadli terdiam, matanya bergerak cepat, seolah sedang mencari alasan untuk membela diri. Tapi kali ini dia tahu, semuanya sudah terbuka. Nis, aku nggak serius sama dia. Semua cuma karena aku merasa kamu berubah. Aku tertawa pelan. Aku berubah, Fadli. Kamu yang menjauh. Kamu yang memilih berbohong. Kamu yang memilih dia. Jangan lempar kesalahan ke aku. Dia duduk lemas di sofa. Suara hujan dari luar makin deras, seolah ikut menyaksikan pembicaraan ini. Aku masih sayang kamu, Nis, katanya lirih. Aku menatapnya. Tanpa marah, tanpa tangis. Sayang bukan alasan untuk mengkhianati. Kalau kamu benar-benar sayang, kamu akan pulang untuk memperbaiki, bukan untuk menyembunyikan. Dia mungkin menyesal, atau mungkin cuma bingung kehilangan kendali. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku akan ajukan gugatan. Aku sudah putuskan. Nggak ada lagi yang bisa dibahas. Fadli berdiri, lalu berjalan pelan ke pintu. Sebelum keluar, dia sempat menoleh. Kalau ini yang kamu mau, ya sudah. Aku hanya menjawab, iya, ini yang terbaik. Pintu tertutup, dan kali ini benar-benar tertutup. Bukan hanya pintu apartemen, tapi juga pintu masa lalu yang selama ini kupaksakan tetap terbuka. Di ruang kecil ini, aku berdiri sendirian, tapi entah kenapa, aku merasa lebih utuh daripada saat aku hidup bersamanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal yang kupastikan, aku tidak akan pernah kembali ke luka yang sama. Beberapa hari setelah Fadli meninggalkan apartemenku, semuanya terasa hening. Tapi hening yang berbeda, bukan sunyi yang menakutkan, melainkan keheningan yang mendamaikan. Seperti setelah badai besar, kini langit mulai cerah. Perlahan-lahan, aku bangun setiap pagi tanpa rasa was-was. Tidak perlu menebak-nebak siapa yang sedang diajak suamiku bicara. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang terus berputar di kepala seperti, dia masih sayang gak ya? Atau, apa aku kurang? Semua itu sudah selesai. Sudah kututup rapat dan kubuang jauh. Hari Senin pagi, aku dan kakakku datang ke pengadilan untuk mengurus gugatan cerai. Kami membawa semua dokumen yang dibutuhkan. Surat kuasa rumah, bukti komunikasi Fadli dengan Ayu, serta surat pernyataan yang sebelumnya sudah kutulis dengan lengkap. Saat petugas menerima berkas itu dan memberikan stempel penerimaan, rasanya seperti satu beban besar akhirnya turun dari pundakku. Kamu yakin, Nis? Tanya kakakku saat kami keluar dari gedung. Aku mengangguk. Yakin banget. Aku sudah selesai hidup dalam ketidakpastian. Sekarang, waktunya aku jaga diriku sendiri. Proses hukum memang tidak langsung selesai dalam semalam. Tapi, aku sudah siap. Aku tidak lagi dikuasai oleh emosi. Justru sekarang, aku lebih banyak fokus pada diriku. Toko onlineku mulai kutata lagi dengan lebih serius. Aku ikut kelas singkat pemasaran digital. Belajar cara mempromosikan produk lewat media sosial. Bahkan mulai merintis lini baru. Pakaian anak-anak domain lama yang sempat hilang kabar pun mulai kembali. Beberapa mengaku kaget saat tahu aku pisah dari Fadli, tapi mereka semua mendukung keputusanku. Aku mulai merasa dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli, bukan karena statusku sebagai istri seseorang, tapi karena aku adalah aku. Sementara itu, Fadli sempat beberapa kali menghubungi lagi. Kadang hanya sekadar apa kabar, atau kamu masih simpan jaketku? Tapi, aku tidak pernah membalas. Bukan karena benci, tapi karena tidak ingin membuka pintu yang sudah kukunci dengan susah payah.
Suatu sore, surat undangan mediasi dari pengadilan datang. Aku membaca isi surat itu pelan-pelan. Di sana tertulis tanggal dan jam. Aku dan Fadli diminta hadir untuk mencoba jalan damai sebelum sidang cerai dilanjutkan. Aku tahu prosedurnya memang begitu, tapi dalam hati, aku sudah tahu jawaban akhirnya. Hari mediasi itu datang. Aku mengenakan baju sederhana, tapi rapi, tidak menor, tapi cukup menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Fadli datang terlambat 15 menit. Saat dia masuk ke ruangan kecil itu, matanya langsung mencari-cari, lalu bertemu dengan mataku. Aku tersenyum kecil. Sekadar basa-basi. Mediator mulai membuka pembicaraan. Ia menjelaskan bahwa sebelum perceraian diputuskan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk berdamai. Masih ada waktu untuk mempertimbangkan kembali, katanya. Aku menoleh ke Fadli. Dia diam, wajahnya kaku. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat itu. Tapi saat mediator bertanya, apakah masih ingin melanjutkan rumah tangga ini? Fadli hanya menjawab, saya serahkan ke istri saya. Giliran aku bicara, aku menarik napas dalam-dalam. Pak, Bu, saya sudah mempertimbangkan. Saya tidak mengambil keputusan ini dalam satu malam. Ini bukan karena emosi sesaat, tapi karena saya sudah lelah hidup dalam ketidakjujuran. Saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Mediator hanya mengangguk. Tidak ada tekanan. Tidak ada saran basa-basi untuk sabar atau memahami suami. Mereka hanya mencatat dan mengakhiri mediasi karena dianggap gagal. Setelah keluar dari ruangan, Fadli memanggilku pelan. Nis, aku menoleh. Kalau suatu hari kamu butuh sesuatu, atau butuh bantuan, aku potong cepat, terima kasih. Tapi aku sudah belajar bertahan tanpa kamu. Dia tertunduk, lalu pergi. 2 minggu kemudian, surat putusan cerai itu resmi keluar. Nama kami sudah tidak lagi terikat sebagai suami istri. Aku membaca surat itu sambil duduk di balkon kecil apartemenku. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa sedih yang menghantam. Hanya perasaan lega. Seperti luka yang akhirnya sembuh setelah lama menganga. Aku mengambil kertas itu, melipatnya perlahan, lalu menyimpannya di dalam laci. Aku tidak membenci masa lalu. Aku tidak akan menghapus kenangan, tapi aku tidak akan biarkan kenangan itu memegang kendali atas hidupku lagi. Malam itu, aku menyalakan lilin aromaterapi, memasang lagu-lagu lama favoritku, dan menulis lagi di buku harian digitalku. Bukan curhatan galau, tapi rencana. Rencana masa depan. Rencana tanpa Fadli. Aku ingin liburan, bukan untuk pelarian, tapi hadiah untuk diriku sendiri. Mungkin ke Jogja atau Bali. Aku ingin tahu rasanya menikmati matahari pagi tanpa harus melihat ponsel khawatir siapa yang sedang dikontak suamiku. Aku ingin tertawa lepas, menulis puisi di tepi pantai, atau sekadar minum kopi sambil baca buku di kafe kecil. Karena luka itu sudah sembuh. Dan aku berhak bahagia. 3 bulan telah berlalu, sejak surat cerai itu resmi kukantongi. Waktu berjalan pelan, tapi cukup untuk menyembuhkan hatiku yang dulu retak. Kini, aku tidak lagi merasa takut akan masa depan. Justru aku merasa lebih hidup, lebih ringan, dan lebih utuh sebagai diriku sendiri. Pagi itu, aku duduk di beranda penginapan kecil di Ubud, Bali. Kopi panas mengepul di cangkir kecil, dan angin lembut membawa aroma sawah yang baru dipanen. Suasana damai yang dulu hanya bisa kubayangkan, sekarang benar-benar aku nikmati. Aku tidak menyangka, setelah semua badai itu, aku akan sampai di titik ini duduk tenang, dengan hati yang tak lagi berantakan. Beberapa teman sering bertanya, Nis, kamu nggak trauma atau nggak takut sendiri? Jujur, awalnya iya. Aku sempat khawatir bagaimana hidup tanpa pasangan yang dulu selalu bersamaku. Meski akhirnya aku tahu, kebersamaan itu hanya sebatas formalitas. Yang lebih menyakitkan adalah hidup bersama orang yang hatinya ada di tempat lain. Namun sekarang aku bisa bilang dengan mantap, tidak, aku tidak takut sendiri. Karena kesendirian yang damai jauh lebih baik daripada bersama seseorang yang membuatmu merasa sendirian. Selama di Bali, aku tidak hanya berlibur. Aku juga ikut kelas singkat tentang kerajinan tangan dan bisnis, UMKM. Aku bertemu dengan banyak perempuan hebat
yang juga punya cerita masing-masing. Ada yang pernah ditinggal suami tanpa kabar, ada yang bangkit dari kegagalan bisnis, dan ada juga yang berjuang membesarkan anak sendirian. Kami semua punya luka, tapi juga punya semangat yang sama. Tidak mau dikasihani, hanya ingin dihargai. Setiap malam, aku menulis catatan kecil di buku harian, bukan tentang Fadli, bukan tentang Ayu, bukan tentang pengkhianatan, tapi tentang diriku sendiri, tentang hal-hal kecil yang membuatku bersyukur, tentang senyum bapak pemilik warung di depan penginapan, tentang ketenangan saat berjalan kaki menyusuri sawah, tentang keberanianku memulai kembali dari nol. Lucunya, sejak aku benar-benar move on, Fadli justru makin sering mengirim pesan. Kadang mengirim stiker lucu, kadang cuma bertanya, "Kamu sehat?" Aku tidak pernah membalas, bukan karena marah, tapi karena aku tidak ingin membuka luka yang sudah tertutup rapi. Aku tidak ingin lagi melihat ke belakang, karena yang ada di depan jauh lebih pantas untuk diperjuangkan. Satu hari sebelum aku kembali ke Jakarta, aku duduk sendiri di tepi pantai Sanur saat matahari terbit. Langit perlahan berubah warna dari gelap ke jingga keemasan. Aku menatap ombak yang tenang, lalu tersenyum. "Aku baik-baik saja tanpamu," gumamku pelan, bukan hanya kepada Fadli, tapi juga kepada semua luka, semua kenangan buruk, semua rasa takut dan keraguan yang dulu mengikatku erat. Aku menyadari satu hal penting. Perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang, itu justru awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Saat kembali ke Jakarta, hidupku memang tidak langsung berubah drastis. Aku tetap harus bekerja keras, tetap harus menyusun ulang mimpi-mimpiku yang sempat terbengkalai. Tapi, aku menjalani semuanya dengan semangat yang berbeda. Tidak lagi dengan kepala tertunduk, tapi dengan kepala tegak dan langkah pasti. Toko onlineku perlahan berkembang. Aku mulai membuka pesanan dari luar kota. Bahkan, beberapa produkku mulai masuk ke marketplace besar. Aku juga aktif berbagi cerita di media sosial. Bukan untuk mengumbar aib, tapi untuk memberi semangat kepada perempuan lain yang mungkin pernah ada di posisi sepertiku. Banyak yang mengirim pesan, bercerita tentang masalah rumah tangga mereka, tentang ketakutan bercerai, tentang stigma masyarakat. Aku tidak memberi nasihat muluk-muluk, aku hanya berbagi cerita dan menegaskan satu hal. Kamu tidak salah kalau memilih untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Di suatu malam yang tenang, aku menerima kabar bahwa Ayu dan Fadli sudah tidak bersama lagi. Entah benar atau tidak, aku tidak terlalu peduli. Aku hanya membaca pesannya sekilas, lalu menghapusnya. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam drama yang bukan bagianku. Aku sudah punya hidup baru, hidup yang dibangun dengan tangan sendiri, dengan keberanian yang dulu tidak pernah aku tahu aku punya. Dan yang paling penting, aku sudah memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri agar aku bisa benar-benar bebas kini. Ketika aku berkaca dan melihat diriku sendiri, aku tidak lagi melihat sosok perempuan rapuh yang dulu sering menangis. Aku melihat perempuan yang berani, yang pernah jatuh dan bangkit lagi, yang tahu bagaimana caranya mencintai dirinya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari kisah hidupku nanti, tapi yang aku tahu, aku tidak akan pernah kembali ke masa di mana aku harus berjuang sendirian dalam sebuah hubungan yang seharusnya dibangun berdua. Aku sudah cukup terluka, cukup belajar, dan cukup kuat untuk berkata, aku baik-baik saja tanpamu, dan aku akan jauh lebih bahagia tanpa bayanganmu.